Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ba'd. Sekarang kita akan membahas kiat-kiat apa untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Karena menurut pendapat kalangan ulama Syafi'iyah itu Lailatul Qadar terdapat di malam 10 akhir. Dan yang pendapat yang lebih kuat itu di malam-malam yang ganjil. Dan Imam Syafi'i memilih yang paling kuat itu malam ke-21 sama 23. Sedangkan Imam Nawawi memilih pendapat yang apa itu? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Sekarang kenapa hikmahnya apa? Ketika malam-malam Lailatul Qadar itu kok gak diketahui hikmahnya apa? Sebagaimana yang dikatakan Imam Qalyubi di kitabnya An-Nawadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya, menyembunyikan waktu yang barokah di hari Jumat, menyembunyikan waktu Lailatul Qadar, menyembunyikan rahasia-rahasia yang lainnya. Untuk apa? Agar kita mencari semuanya. Allah menyembunyikan wali-wali di antara hamba-hambanya. Agar kita apa? Agar kita itu berbuat baik kepada semua hambanya. Sehingga kita ketika melihat orang muslim di jalan, orang miskin atau orang apa, kita tidak sembrono. Ketika kita tidak tahu apa itu malam Lailatul Qadar apa, bahkan ada pendapat yang ngomong itu Lailatul Qadar tidak hanya di bulan Ramadan, itu di malam setiap tahun. Jadi kita itu berusaha setiap hari agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya man qama Lailatul Qadri imanan. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan rasa iman bahwasanya Lailatul Qadar itu ada, wa ta'atan wa ihtisaban, dan dengan itu berbuat ketaatan, wa ihtisaban, dan dengan meminta ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya hanya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar, dan dalam riwayat yang lain, dan dosa-dosa yang akan dia kerjakan. Warawal Baihaqi khabar man sholal maghrib wal isya fi jamaah hatta yanqadhiya syahrul ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya dalam keadaan jamaah hatta yanqadhi syahrul ramadan, hingga bulan Ramadan itu telah usai, faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang sudah cukup di Lailatul Qadar. Dalam beliau juga meriwayatkan Imam Baihaqi man syahidal isya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat isya dalam keadaan berjamaah di bulan Ramadan, ia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi gampang untuk minimal mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan kita sholat isya jamaah. Tapi tidak semua dapat keistimewaan itu. Makanya dianjurkan kita dari pagi, dari siang, dari sore selalu berbuat baik agar apa? Malamnya kita dikasih taufik untuk sholat isya berjamaah. Dan untuk kita di malamnya itu kita diberi taufik untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan disunahkan di malam 10 terakhir, sunnah muakkad, disunahkan apa? Untuk memperbanyak sedekah kepada kerabat,
kepada tetangga, dan untuk memberi makan berbuka orang-orang yang puasa, atau memberi minum minimal, dan memperbanyak bacaan Quran. Nah, sekarang yang paling afdol, waktu paling afdol di siang hari itu pas kapan? Habis subuh. Sedangkan di malam hari waktu paling afdol adalah pas waktu sahur. Sebelum sahur kita sholat dulu, baca Quran di waktu itu. Dan setelah yang kedua, setelah apa tuh? Waktu sahur, pas kapan malam hari? Bainal isya'ain, antara maghrib dan waktu isya. Yang ini banyak nih. Ketika ada habis berbuka nunggu tarawih, santai-santai, kita lalai, akhirnya apa? Kesempatan untuk membaca Quran dan berzikir, padahal ini waktu barokah, itu dilalaikan. Dan dianjurkan menurut Imam Abu Laith untuk menghatamkan Quran di 1 tahun. Imam Abu Hanifah mewajibkan 2 kali. Sedangkan Imam Ahmad 40 hari harus hatam Quran. Nah, kita kapan kita hatam Quran? Mumpung kita di bulan Ramadan, minimal kita mengamalkan perkataan Abu Laith. Kalau kita tidak mengamalkan Abu Hanifah yang 2 juz, dua hataman 1 tahun. Kalau kita gak mengamalkan yang 40 hari 1 hataman, minimal kita mengamalkan pendapat Abu Laith. Dan disunnahkan untuk memperbanyak ibadah dan iktikaf, terutama di 10 malam terakhir. Nah, ini kita sekarang itu banyak gimana biar malamnya kita mantap gitu kan. Jadi sebelum, dari pagi, siang, sore itu istirahatnya yang cukup, agar malamnya kita niatkan untuk iktikaf. Dan jangan pula kita setelah buka, saya sudah buka, saya sekarang mau menggunjing orang, saya sudah buka, saya sekarang mau balas dendam, pokoknya semua maksiat dilakukan. Bukan kayak gitu. Nah, ntar karena ini membahas tentang iktikaf, nah, di pertemuan selanjutnya, di kajian selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab beriktikaf, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah. Sayang Jos.